Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Bibliotek Kantil. Semoga sobat-sobat bibliotek selalu dalam keadaan sehat, walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia, dan selalu tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini Bibliotek masih menjawab pertanyaan dari sobat-sobat bibliotek. Sebetulnya banyak sekali video Bibliotek Kantil itu dibuat untuk menjawab dari pertanyaan dari sobat-sobat bibliotek ya. Jadi lama-lama channel Bibliotek Kantil itu videonya adalah menjawab apa yang ditanyakan oleh sobat-sobat bibliotek. Tapi tidak apa-apa. Jadi di sini ada sobat bibliotek yang bertanya atau tepatnya itu curhat itu tentang perekonomian keluarganya atau perekonomian dari dirinya ya. Kenapa ekonominya itu kok seret meskipun dia sudah banyak sekali melakukan usaha ya. Dia kan seorang wira swasta, dia pedagang, dia seorang wira swasta atau pedagang, dia banyak sekali melakukan usaha, terobosan-terobosan dan sebagainya. Kok kenapa tetap seret secara ekonomi, seret, untung juga kadang tidak seberapa, kadang lebih banyak ruginya dan sebagainya. Oke, jadi sebelumnya Kibidek curiga kalau sobat Bidek ini itu memiliki ilmu ya, ilmu kanuragan atau ilmu kesaktian. Maka Kibidek bertanya sama sobat-sobat Bidek tersebut, apakah dia memiliki ilmu kesaktian atau semacamnya. Ternyata sobat Bidek itu memang mengakui dia mengamalkan ilmu untuk kebal, jadi ilmu kesaktian untuk kebal itu masuk ke ilmu kanuragan ya. Ilmu kanuragan itu tetap ada namanya tirakatnya bagaimana, wiritan-wiritannya bagaimana dan sebagainya. Jadi dari situ sebetulnya Kiblitek sudah tahu apa yang menghambat usahanya secara ekonomi kok kenapa seret ya. Jadi ilmu kanuragan itu sobat Bibliotek juga harus hati-hati karena ilmu kanuragan itu wiritan dan tirakatnya itu kadang bisa menghambat sektor lainnya. Dalam hal ini adalah sektor ekonomi atau yang berhubungan dengan keuangan atau harta benda. Jadi sebetulnya bisa dititeni. Ini Kibledek juga mendapatkan nasihat dari leluhur-leluhur Kibledek dulu, dari Eyang, dari Buyut dan sebagainya itu hati-hati kalau kita mengamalkan ilmu kanuragan. Jadi kalau zaman dahulu itu kita tidak heran kalau banyak sekali orang yang mengamalkan ilmu kanuragan, ilmu kesaktian dan sebagainya karena memang di zaman dahulu itu masih zaman namanya peperangan ya. Peperangan itu banyak sekali yang kita harus memiliki ilmu kanuragan untuk membela diri. Namun di zaman sekarang ini ilmu kanuragan itu ternyata akan menghalangi sektor ekonomi. Jadi ada beberapa ilmu kanuragan atau sebagian besar ilmu kanuragan itu wiritan dan tirakatnya itu akan mengurangi sektor lainnya semacam ekonomi. Jadi kadang kalau ilmu kebal semacamnya, ilmu kebal itu juga menurut titenan dan pendapat dari Bibliotek Kantil dan nasihat dari leluhur-leluhur Bibliotek Kantil, itu ilmu kanuragan kebal itu juga akan menyerap energi lainnya. Salah satunya adalah energi yang berhubungan dengan keuangan. Jadi meskipun kalian berusaha bagaimanapun, kadang susah untuk lancarnya karena energinya sudah keserap ke sektor lainnya yaitu tentang kanuragan. Kalian bisa amati, bisa lihat orang-orang yang memiliki ilmu kanuragan dan sebagainya biasanya secara ekonomi itu maaf ya nun sewu biasanya ya agak
susah ya, agak susah secara ekonomi. Memang orangnya kadang kuat-kuat, sakti-sakti dan sebagainya, cuman secara ekonomi biasanya kurang. Ini sebetulnya selaras atau memang sejalan dengan hukum alam. Jadi kalau kita memperkuat yang sisi kanan, kadang sisi kirinya akan lemah. Kalau kita memperkuat sisi kiri, sisi kanan akan lemah. Memang sebetulnya yang bagus adalah suatu keseimbangan. Oke, jadi kalau ada yang menerapkan tirakat atau wiritan untuk yang ekonominya kuat dan sebagainya, nanti sektor kekuatan tubuh itu menurun. Jadi sebetulnya kita harus seimbang. Jadi kalau tirakat yang bagus itu adalah tirakat yang bisa menyeimbangkan. Jadi kalau dari kasus dari Sobat Dedek yang bertanya ini, itu dia memang karena mempelajari ilmu kanuragan tentang kekebalan. Memang kalau zaman dahulu kan memang ada ya. Zaman dahulu itu ilmu kekebalan, ilmu kanuragan dan sebagainya itu memang cocok di orang-orang yang bekerja sebagai prajurit kerajaan atau bekerja dengan kerajaan. Namun kalau sebagai pedagang, sebagai wira swasta, kan itu hubungannya dengan perekonomian. Kalau hubungannya dengan perekonomian ya yang diperkuat itu harusnya tirakat dan wiritan yang berhubungan dengan perekonomian. Kalau sebagai tentara, sebagai apa namanya angkatan, yes pokoknya sebagai angkatan, kalau zaman kerajaan kan sebagai prajurit kerajaan, kalau di negara-negara yang sekarang kan sebagai tentara, sebagai apa aparat dan sebagainya, itu memang dibutuhkan suatu kanuragan untuk kekuatan tubuh. Kalau sudah sebagai pegawai kerajaan kan untuk masalah ekonomi udah nggak usah mikir karena itu mendapatkan penghasilan secara bulanan dan sebagainya. Namun kalau profesinya sebagai pedagang, ya jangan sekali-sekali mempelajari ilmu kanuragan yang nanti akan menyerap sektor ekonominya. Memang ada kanuragan yang semacam kebal yang tadi ini contohnya yang kebal ya, yang kemarin apa Sobat Dedek ini yang bertanya tentang ilmu kebal ya. Kalau yang ilmu kebal itu karena jadi ilmu kebal itu kadang ada kebal dengan sendirinya ya. Jadi ilmu tiban atau warisan leluhur itu tidak akan mempengaruhi sektor ekonomi karena dia mendapatkan warisan atau ilmu tiban. Namun kalau yang kita cari, kita wiriti, kita tirakati, itu yang nanti akan mempengaruhi. Sebetulnya alam semesta ini memang masih banyak sekali misteri yang apa namanya, yang banyak sekali belum terpecahkan. Kadang banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang kita harus cari ya. Oke Sobat Dedek, jadi kalau kalian bergerak di sektor ekonomi sebagai pedagang, sebagai wira swasta, sebagai pengusaha dan sebagainya, jangan kalian jangan kalian tirakati atau wiritan untuk suatu kanuragan. Nanti usaha kalian tetap tidak akan berkembang. Jadi kalau kalian bergerak di sektor ekonomi sebagai pengusaha, wira swasta atau pedagang, ya kalian tirakat atau wiritannya ya untuk pengembangan usaha. Oke gitu Sobat Dedek. Jadi hati-hati dalam menerapkan suatu ilmu. Jadi kadang wiritan untuk kanuragan itu nanti memang akan menghalangi kelancaran dari usaha. Kalau wiritan tentang usaha memang nanti akan menutup kekuatan kesaktian dan sebagainya. Yang bagus itu memang harus seimbang. Jadi bagaimana menyeimbangkannya itu nanti banyak sekali sebenarnya cara-caranya. Oke Sobat Dedek, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, semoga sobat-sobat Dedek selalu dalam keadaan sehat, walafiat, rezekinya lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat.